wabarakatuh. Ya, ini momennya mau masuk Idul Fitri ini. Iya, ya kan. Jadi hari ini kami dari Metamorph akan berbincang-bincang tentang serba-serbi Idul Fitri. Antum udah pakainya baju baru nih ya. Baru lihat ya. Jadi dalam serba-serbi Idul Fitri ini kan banyak sekali fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari seru dengan mudiknya, ya kan, seru dengan silaturahminya, ya, seru dengan makanannya. Pasti terutama kalau Idul Fitri itu makanannya masih banyak. Ya. Nah ini kira-kira antum semua ini dapat keseruan apa ya ketika momen-momen Idul Fitri itu menghampiri di kehidupan antum masing-masing. Ada enaknya di mananya Idul Fitri itu? Ya. Enaknya itu pertama berkumpul dengan keluarga, Ustaz, ya. Ya mungkin di hari-hari biasa itu bisa kita lihat mungkin ada keluarga-keluarga yang jauh itu jarang sekali untuk berkumpul. Tapi di momen Lebaran itu, Idul Fitri itu, ya yang jauh pun rela untuk datang jauh-jauh untuk berkumpul. Iya. Gitu kan. Itu momen yang memang satu momen yang bisa menyatukan keluarga jauh gitu kan. Memang Idul Fitri itu ya. Iya, Idul Fitri. Gitu. Apalagi kan kita lihat di negara kita ini momennya ada namanya momen mudik gitu kan. Mau nggak mau ya harus mudik. Kalau dikatakan ada dan nggak ada misalkan atau seadanya untuk transportasi pun tetap diusahakan mudik gitu. Yang penting momen berkumpul untuk keluarga itu tidak terlewatkan begitu. Kalau saya mudik itu dulu masih kecil. Udah besar gini udah jarang mudik gitu. Karena apa? Karena masih mulai kan? Enggak, ya ada ya dari keluarga ibu kan lumayan jauh daerah Sebamban sana. Sebamban gimana? Sebamban itu sebelum tebing tinggi. Sebelum tebing tinggi. Cuman memang apa namanya ada yang menyatukan sebenarnya sehingga keluarga besar itu bisa berkumpul. Ya. Biasanya itu adalah nenek dan kakek itu. Ya. Jadi orang tua yang paling dituakan itulah yang menyatukan banyak keluarga itu bisa berkumpul di satu titik gitu kan. Ya, bahasanya di rumah induk lah gitu ya kan. Ya, yang mereka dulu lahirnya di sana, kecilnya di sana sehingga bermainnya di sana kembali ngumpul ke sana. Nah, ketika orang tua itu sudah mulai tidak ada, ya, kalau saya itu mungkin kakek dan nenek di kampung dari ibu saya itu sudah tidak ada, maka memang ditambah lagi saudara-saudara wawa itu juga sudah jauh-jauh mungkin ya. Bukan, ya sudah nggak ada juga gitu kan. Ditambah lagi ibu saya juga sudah nggak ada, jadi akhirnya kadang agak kurang sosok untuk penggantinya itu. Sosok untuk titik kumpulnya itu nggak ada lagi gitu. Akhirnya ya momen itu perlahan hilang. Pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Nah, itu dia. Kesibukan sih. Kalau saya memandangnya bukan kesibukan sih sebenarnya. Kedekatan antara keluarga itu hanya kepada orang tua. Iya. Ke anak itu sudah berkurang, apalagi ke cucu dan lain-lain. Sehingga kalau yang di atas sudah hilang, ya di bawah ini mulai berkurang nih kedekatannya. Sehingga ya sibuk masing-masing dengan dunianya masing-masing begitu. Kalau saya melihat seperti itu sih faktanya gitu. Kalau memang tadi seperti Anda bilang, kalau orang tua atau yang dituakan itu sudah tiada, kita katakan ya mulai kerenggangan itu terjadi. Nggak terlalu dipaksa mungkin pulang kampung atau apa gitu kan. Dan memang fenomena itu banyak terjadi gitu ya. Apa namanya, keluarga akhirnya kurang berkumpul ketika sosok yang menyatukan tadi itu sudah tidak ada. Kok sedih ya ceritanya? Aduh, baru awal-awal sudah mengharukan. Memang itu momen yang kita katakan momennya sakral gitu kan. Kalau membicarakan itu ya. Kalau bicara mudik deh ya.
Ini orang mana semua nih? Aduh. Iya. Kalau kan pengalaman mudik ini hanya dialami oleh orang-orang yang sifatnya ya perantauan kan kayak gitu ya. Pulang kampung. Ya, jadi pulang kampung. Jadi kalau cuma sekedar ya 5 menit ya, atau setengah jam ya. Jadi ya, Itu masih bisa dikatakan mudik nggak tuh? makanya kan lagi rame juga kan kayak gitu kan. Tapi itu kan masih pulang kampung juga. Iya. Ya dari tempat dia ya bilang merantau kan dibilang merantau juga, cuman merantaunya nanggung gitu ya. Cuman dari perantauan dia itu ke kampungnya cuma 1 jam, 1 jam setengah gitu. Iya. Kalau ditanya tadi orang mana, kalau saya berasal dari barat sih. Wis. Boleh lah. Iya. Dan barat-barat tinggal di pulau pula tuh ya kan. Jadi pulau paling barat Sumatera. Ayo. Pulau Simelu namanya. Oh, Iya, Simelu. Ya. Itu kepulauan. Maksudnya Pulau itu. Aceh? Nyebrang, iya masih di provinsi Aceh. Oh maksudnya Aceh? Iya, jadi kalau saya pulang kampung itu bisa melalui jalur udara. Kalau misalkan jalur udara itu cuma 1 jam, sekitar 1 jam. Tapi kalau misalkan jalur darat itu harus ada jalur darat dan jalur lautnya. Jadi perjalanan seperti itu kalau pulang. Jalur lautnya apa? Naik kapal feri. Ya aku lah loh. Iya. Mungkin dong. Cepat lah Tapi nyebrang deh. Ya tenggelam ya kan dia sampai tenggelam. Berarti lo di Semelu lah ini kan kita bicara terkait tentang di kepulauan ini kan yang lain sendiri nih kan kayak gitu kan. Kalau ya Aceh pasti beda. Iya. Jawa iya kan kita kan daerah Sumatera daerah Medan walaupun ada yang ini ada yang lain sebagainya di pinggiran kota Medan tapi kan istilahnya mungkin budaya apa ya kebiasaan kita bersama. Nah kalau di Semelu di kepulauan ini gitu biasanya kalau hari raya itu kebiasaannya itu ngapain? Ya, kalau Idul Fitri itu berbeda ya, Idul Fitri dengan Idul Adha ya. Beda. Termasuk kalau di sana Idul Adha itu termasuk meriah juga untuk perayaannya di sana. Tapi kalau kita berbicara terkait Idul Fitri ya sama sih seperti umumnya gitu kita katakan. Yang mudik kalau kami itu di pulau itu banyak seperti anak-anak yang tamat sekolah itu harus mendapatkan jenjang pendidikan lebih tinggi harus merantau. Kuliah harus merantau. Jadi momen-momen Lebaran itu momen-momen yang pulang kampung juga. Nah, di situ pulang kampung kita yang merantau kerjanya di luar kota pun juga pulang ke sana. Nah, jadi kita berkumpul, kemudian ya seperti biasa setelah sholat Idul Fitri nanti orang yang paling dituakan seperti Ustaz Anda bilang itu hanya menunggu di rumah. Iya. Nanti saudara-saudara yang lain datang, begitu. Nah, itu di hari pertama itu, dari kedua nanti baru ke saudara-saudara yang memang jauh gitu. Yang sudah beda-beda kecamatan dan lain-lain. Atau nanti kalau udah di lebaran ketiga keempat itu tempat wisata, ke pantai-pantai, kemana gitu sambil sama-sama keluarga nih bawa-bawa apa namanya bontot, mangkal dan lain-lain makannya di pantai dan lain-lain gitu. Nah, seperti itu sih. Kalau Sama sih umum. kalau dulu kecil-kecilnya hampir sama-sama lah. Tapi memang kalau masih masa-masa kecil itu yang paling dinanti itu adalah THR. Baju baru. Iya. Jadi kalau momen keliling gitu ya, momen keliling dari satu rumah ke rumah, nah, itu yang waktu masih kecil-kecil ya, yang paling diharapkan itu adalah THR-nya. Keliling. Oh iya, keliling. Jadi kami dulu masih kecil-kecil itu tuh keliling gitu ya. Jadi di kampung nggak ada. di samping kepada keluarga ya, kepada keluarga, terus juga kepada tetangga. Gitu. Apalagi kalau keluarga saya itu ini satu jalan dari ujung ke ujung gitu kan. Tetangga keluarga semua. Kalau keluarga dari kakek saya, dari bapak saya ya kan. Itu yang ke atas ya. Tapi kalau dari nenek saya itu yang ke bawah. Berarti antum keluarga penguasa di situ ya. Jadi kalau di satu kampung itu Penguasa wilayah itu. ya, dari depan gitu kan lalu sampai ke belakang. Karena kalau udah lebaran itu pasti kelilingnya itu ke depan dulu. Itu bisa sampai setengah harian. Jadi THR-nya cair banyak Ustaz. Nah itu kalau kecil itu lumayan. Cair banyak lah ya. Nah. Pasarannya. Hah? Kita bicara pasaran standar. Per orang dulu mesti air berapa? Dulu beda. Kalau dulu kan beda. Makanya. Nah,
paling gopek gitu ya, uang gopek mas 1.000 gitu ya, kertas. Oh, masih kertas ya. Nah. Uang baru juga ya. Kalau yang paling banyak 5.000 lah, yang 5.000 atau 10.000, 5.000 uang bawang dulu kan. Dulu yang gopeknya itu duit yang monyet itu Iya, ya. yang monyet. Iya kan, rambutan ya. Atau paling sini nanti duit 100 perak yang warna merah, ya itu 2 lembar. Gitu kan. Oh, Iya, iya. Dulu berharga kali itu, Bang. Iya, Saya masih punya. untuk apa tuh? karena saya waktu SMP aja itu ongkos saya naik angkot itu aja masih 300 sebenarnya. Nah, itu SMP, bayangin kalau SD saya lu berapa? Kaya berarti ya. 20 perak ya kan. Kalau orang sekarang bilang dompetnya bernapas jadi. Woi, kelas mana tuh? Tapi kalau disampaikan sama Ustaz Anda tadi terkait lebaran masa-masa kecil itu kita ini memang punya momen-momen tersendiri. Pertama kayak kalau kita sudah sama-sama teman-teman ngumpul nih, nah kita menargetkan rumah siapa yang akan kita kunjungi. Ah, iya, betul tuh. Itu yang ditarget. Kenapa itu bisa menjadi target? Pertama dilihat dari uang THR-nya seberapa besar diberikan. Yang kedua ada makanan apa di sana. Nah, Bontot deh. jadi dulu Dan itu mempengaruhi baju lebaran itu. Dulu waktu kami kecil-kecil itu, terutama celana ya, itu kalau yang bisa banyak kantongnya. Banyak kantong. Jadi kayak kue-kue itu masuk dalam kantong. Iya, benar. Kacang tojin ya. Kacang tojin, kue bawang masuk semua. Sampai rumah simpan yang rak bukan. Kalau dulu bukan Toples. Kalau dulu bukan, anak-anak itu dibelikan celana yang ada dompetnya, ada rantai-rantainya. Iya. Sampai kecil. Seperti model itu. Iya. Tren. Setiap lebaran pasti ada dompet. Iya. Biar Ada trennya itu. Jadi dompetnya itu dikaitkan ke Iya, di rantai. rantai itu dikaitkan di salah satu celah-celah. Iya. mungkin kok itu saya udah Kacamata. Ada yang zaman kecil saya. Dua kondisi. Kayaknya awak kecil dulu nggak kayak gitu, nggak bagi-bagi rantai gitu. Kalau saya nggak mengalami keliling ya. Kalau mungkin yang lainnya Ustaz, kawan-kawan di sini ya kan mengalami keliling-keliling ke rumah-rumah tetangga. Kebetulan ayah saya itu anak pertama. Oh, iya. gitu. Jadi nunggu di rumah. Nggak ke rumah, nggak nunggu ke rumah, cuman ya ke tempat kakek. Jadi begitu dari sebelum hari raya udah tempat kakek gitu kan, udah nyiapin di rumah kakek. Ya udah di situ, jadi kita nunggu aja tuh. Jadi kakek pun anak pertama, nenek pun anak pertama. Jadi semuanya itu ngumpul di situ ya, kita nunggu aja di situ. Jadi sampai hari raya ketiga itu nggak ada sunyinya, rame aja, rame bu. Iya, enaknya di situ. Makanya hari raya itu kalau kita dulu ya masih anak-anak memang nggak tahu. Cuman kalau sekarang kan kita bilangnya perbaikan gizi juga. Soalnya makan semuanya, datang tamu itu bawa makanan semua. Iya. Bawa ayam lah, bawa rendang lah, bawa kue. Oh dulu musimnya kalau makan dodol. Ya. Kok dodol masaknya 8 jam. Saya tahan sekarang. Sampai tengah malam ngacunya. Kalau sekarang kan udah malas orang ya kan. Enggak, dulu itu orang bisa sabar memasaknya karena masaknya bersama-sama. Iya, memang bersama-sama. Sambil cerita-cerita. Apalagi kan itu momen kumpul misalkan di rumah nenek. Iya. Kan itu kan yang satu sama lain itu mungkin jarang berkumpul pada saat masak dodol sambil ngobrol gitu kan. Tapi ada yang kabur juga. Menghilang diam-diam dia. Yang lain yang ngaduk sampai capek dia pulang kan kayak gitu. Dia tahan. Tapi ya memang sekarang kan udah nggak ada, udah apa ya, dodolnya kan sekarang kebanyakan dodolnya kayak dodol apa kita bilangnya, biasa aja, kurang lemaknya nggak dapat, Lembutnya. iya, Jadi tahun ini buat dodol lah di kampung. nggak, udah lama nggak buat dodol. Oh, iya. Berarti tahun ini buat lah. Biar kami bisa nanti. Iya. Balik ke sini. 8 jam Pak. Apa yang berani Pak? Dia 6 jam sampai 8 jam yang ngadu ya itu keringat pun Nyampur ya. Berarti kalau ada asin-asinnya itu inilah ya. Tapi satu lagi tadi Bang, selain dodol dan lebaran yang nggak pernah lupa, ketupat gitu. nah Malam takbiran ngisi ketupat, gitu kan. Nah. Nyari-nyari daun kelapa, manjat-manjat jatuh gitu kan. itu dia beda nih, ini kan kita wilayah Sumatera Iya. nih kan, daerah Medan. Nah. Saya kebetulan kan 8 tahun dari perantauan. Oh. Jadi di Jawa, di Malang ya, di Malang lah, saya kurang tahu, tapi kayaknya budaya Jawa Timur, kebiasaan di Jawa Timur itu adalah orang itu ada hari raya ketupat sendiri. Hmm.
Jadi misalnya ini hari raya pertama nih, Lebaran. Maaf-maafan, orang itu hari raya ketujuhnya. Nah, situlah hari raya ketupatnya. Situlah nanti orang itu pakai belah ketupat, makan ketupat dan sebagainya. Ya, jadi hari raya ketujuh itu yang biasa itu. Ada yang lainnya, kalau hari raya itu harus daging. Iya, itu masa-masa kecil saya dulu tuh ada. Iya, kayak gitu. Apa Hari raya namanya, ketupat. hari raya ketupat itu. Jadi kalau hari raya pertama itu buatnya lontong, gitu kan. Nanti lebaran ketujuh itu memang buatnya Ketupat ketupat. kan? Ya, Itu cuman itu di masa saya kecil itu dulu nggak lama sih, ya, karena mungkin terlalu repot kali ya. Nah, itu dia, itu pun cuma ya sifatnya nggak kumpul-kumpul keluarga besar lagi gitu loh. Jadi siapa aja tamu yang datang dikasih ketupat gitu. Kalau dulu kan misalnya kumpul besar kayak gitu. Ini enggak. Tapi sampai sekarang, sampai saya balik lah dari Malang ke Medan ya, itu masih jalan kawan-kawan itu. Jadi kita ke rumah-rumah kawan yang di Malang itu kalau hari raya ketujuh suruh keliling. Jadi kalau Kasih waktu ketupat. antum merantau itu lebaran nggak pulang? Enggak. Jadi bang toyib lah ya. Iya. Jadi memang itu selama perantauan itu memang lebaran menyeramkan lah. Apa ya? Bukan menyeramkan ya, apa ya? Sepian lah. Gitu. Iya. Soalnya kawan-kawan mudik. Pada pulang kampung, apalagi Pulang kita kampung. sebagai mahasiswa gitu. Iya, mahasiswa ya kan. Tapi yang benar ya kan. Pada masa itu ya kan. Jadi memang apa namanya? Mudik itu sesuatu hal yang sebetulnya kita harapkan, tapi cuma lah yang terkendala dari segi dana. Akhirnya Iya. keliling-keliling ke rumah kawan-kawan di sana. Iya. Saya itu kan di Malang. Saya pernah lebaran itu ke Banyuwangi. Itu dari Malang itu 10 jam kayaknya. Naik kereta, naik motor. Di sini kereta ya. Oh, di sana naik motor. Saya pernah merasakan juga seperti itu bang. Luar biasa itu. Jadi lebaran itu kawan-kawan pada pulang kampung waktu kuliah di Jakarta gitu kan. Tapi ada kawan yang dia bilang, ya Daran, daripada kamu di sini, mending ikut saya pulang aja. Ya udah ikut ke kampung dia, ke Bandung. Wih. Jadi lebaran di rumah dia gitu. Jadi kayak ya terbangun lah silaturahmi itu kan terkait orang tuanya dan lain-lain. Tapi pernah lebaran di Jakarta, Bang? Lebaran Idul Adha sih. Nah, Kalau Idul Fitrinya nggak pulang. beda ya. Ya beda. Soalnya kalau saya itu memang ada jadi kayak tadi lah bahasa penguasa ya. Jadi kalau pas lebaran itu kampus itu tuh kayak sepinya minta ampun itu. Sepi. Jadi saya kalau ke kampus itu pas saya raya itu, wah gak ada siapa itu, cuma saya sendiri gitu tengok. Ingatnya ngapain hari raya ke kampus? Ada jam Tapi kuliah. kan gak ada kerjaan. Kacau kali. Jadi kos aja. Tengok lagi. Jadi Kayak gitu. ini ada yang belum kelar tadi kita. Masih saya yang menjawab tadi dari mana asal saya. Oh iya. Kan? Jadi- Saya masih dari pulau Ada terpencil. pengalaman mudiknya Iya. enggak gitu. Kalau dari ini apa Bang Ferry sendiri nih? Nah, Kampung di mana, Bang? itu di daerah Labuhan Batu Utara. Tepatnya. Dari Medan berapa jam? Dari Medan sekarang kalau lewat jalan tol sekitar 6 jam. 6 jam. 6 jam, 4 jam bisa dapat. Oh, banyak akses ya. Dari tol ada, bus ada, Terus kereta api juga ada ya. Iya ada. Kereta api sekitar 4 jam 5 jam. Lebih cepat berarti Rata-rata kayak gitu. Cuman kalau naik bus kata rata-rata kayak 7 jam 8 jam. Soalnya singgah di kisaran. Iya. Cepatan dulu orang gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya nih masalah Lebaran ya, kalau saya mungkin tidak terlalu menunggukan THR, karena masih kecil itu kan banyak kali anak-anak yang mau dikasih THR, kan? Anak-anak jadi kadang-kadang orang yang ngasih THR itu nyelip kan kayak gitu. Paling nggak besar-besar kali 2000, kalau zaman saya dulu 2000-an baru itu masih terasa sekali itu. Ingat sekali saya 2000-an baru, 5000-an baru yang dikeluarkan. Itu. Kalau saya pas hari rayanya itu yang paling saya senang itu hari raya kedua atau hari raya ketiga. Karena ada di mana anak-anak sekitar itu, satu kampung pajak itu dia akan berkumpul pada saat hari raya dan mereka sudah bawa senjata semua. Hai. Itu sudah bawa senjata nih. Sweeping ya. Iya, udah bawa AK-47 ya. Kaliber. Ada yang bawa pistol, ada yang Kaliber. Iya, senjata. Jadi gitu. Jadi kita akan kumpul dan kita yang paling tua di situ atau yang punya link itu kan berinisiatif untuk nyewa Beca. katek. Bukan katek, Apa itu kan? angkot.
Angkot. Kirain udah buat kartel-kartel ini. Itu untuk apa? Di kampung kami ada kartek, angkot namanya. Sweeping saat dari kampung ke kampung. Kan jalan lintas tuh, lintas Sumatera Medan. Iya, udah nunggu Lintas nanti. Sumatera Medan. Jadi kami tuh ada yang di dalam, ada yang di atas. Jadi pakai jaket, ada yang pakai helm, tapi kebanyakan nggak pakai apa-apa, pakai cuma kacamata doang. Iya, untuk melindungi mata ya. Di atas ya kan. Terang lah ya. Jadi kalau udah selisih sama-sama angkot, serang. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang istilahnya nggak muat angkotnya nih, ada yang di depan rumah. Jadi orang lain ini pergi ke Kanopan lah kalau kami namanya, kan ada momen hagap bahasanya kan. Istilahnya ada hagap, itu wilayah di Kanopan itu ada jembatan, jadi itu ada festival biasanya setiap hari raya. Setiap lebaran ada festival, jadi kita ke sana main-main, tapi sambil angkot tadi di atas ada, sambil sejak serang-serangan. Itu yang kita serang, kita nggak tahu siapa itu. Pokoknya kalau selisih aja angkotnya diserang gitu. Nggak ada tabrakan lagi. Nah, itu betul. Jadi kalau yang lain nggak bisa ikut, itu depan rumah ada posnya. Jadi kalau sudah ada orang naik kartu, aduh, kita akan ke pinggir jalan. Bapak, serang. Tapi enaknya dulu waktu kita masih kecil, walaupun kita beda kendaraan itu tetap serang-serangan kan. Iya. Walaupun kita kenal, tapi Iya. setelah itu kita ngobrol lagi, temenan Kenalan. lagi. Kalau sekarang kan kita lihat tawuran itu sampai mati diingatnya wajahnya itu kan. Ya kan? Awas kau besok. Iya. Tandai. Kapan kau pengen kamera malam gitu ya kan? Jadi sekarang masih ada tuh. Sekarang masih ada. Nggak ada lagi. Kalau ini Ricky ini gimana? Kalau saya dulu, kalau mungkin kalau Asalnya dulu lah, asalnya dari mana nih? Biar tahu ya kan. Saya nggak ada kampung sih. Kampung saya di sini aja gitu. Oh, berarti belum pernah merasakan mudik lah ya? Nggak pernah. Ih, kasihan banget. Nanti cari yang jauh. Iya kan? Kampung nenek itu sekitar 15 menit dari rumah saya. Nah, 15 menit. Jadi waktu momen lebaran itu, dan lebarannya itu nggak pas hari lebaran saya datang. Satu hari sebelum lebaran saya sudah datang. Oh, ngumpul tadi di situ. Tidur di Iya. situ. Dan sholat idnya itu Sama pun- kayak Bang Ferry itu Iya. ya. Ya, sholat idul fitrinya pun di kampung nenek. Nah, gitu. Di kampung nenek. Ya, Tidak merasa asing, Bang? enggak, memang udah di kampung nenek itu udah kenal semua tuh Oh. sama nenek situ. Ya, Udah karena kenal 15 lah. menit. Karena kan memang dekat. Ya, memang kalau zaman dulu kita, memang itu sifatnya, walaupun sifatnya kayak gitu, itu memang karena kita sudah kenal gitu loh. Kalau Iya. sekarang walaupun di satu kampung itu tiba-tiba jumpa semua orang itu asing. Iya. Iya. Sekarang kayak gitu. Karena kan Karena nggak jumpa, nggak pernah jumpa mereka gitu. kan lebih mengekspresikan diri mereka itu di dunia maya. Iya. Ya kan. Gitu. Sibuk dengan gadget mereka. Jadi begitu ya. Kalau Anda kampungnya di mana tadi? Tadi udah ada Seperti spill penguasa wilayah. Iya, spill sedikit tadi ya. Kalau dari bapak ya memang di sinilah kampungnya. Ya, di Mana? Payageli namanya. Geli. Desa Payageli. Sunggal ini. Sunggal. Ya. Kabupaten Orang-orang sini semua ya. Deli Serdang. Ajak kita. Kalau dikeroyok kita ajak. Cuman kalau dari ibu sih, dari mama itu ya daerah tadi ya si Bamban sana. Jadi memang masa-masa kecil itu ya masih sering mudik ke sana, itu selalu di lebaran kedua masih mudik ke sana. Ya. Jadi kalau dulu mudiknya itu karena pernah kami naik bus lah. Ya. Masa kecil-kecil dulu kan biasa namanya muntah gitu ya kan, nggak tahan gitu kan. Bawa kantong kresek tuh ya. Kantong kresek. Nah, akhirnya karena pernah sekali mudik karena naik bus itu tadi, ya. Kalau dulu saya masih sendiri, masih belum ada adik-adik gitu kan. Nah, itu masih naik sepeda motor. Oh. Ya, masih naik sepeda motor. Ya. Atau ketika udah punya adik-adik, udah saya 3 bersaudara, itu udah nggak mungkin naik sepeda motor kan. Nyangkut ya. Nah, jadi naik bus, ya, naik angkot. Ya. Jadi dari sini naik angkot dulu. Gitu ya. Nah setelah itu baru apa? Karena sering muntah itu, ya, namanya kalau udah rame-rame kan juga Agak malu. Iya, malu lah, nggak enak gitu kan. Ya. soalnya
Di bus kan semua dibawa ya kan? Iya. Ada ayam, ada ada kelapa, Enggak lah, kayak itu mungkin itu menang. Paling udah yang udah dimasak aja lah ya. Iya. Nah, jadi kalau apa akhirnya naik apa namanya? Naik taksi dulu kan. Cuman taksinya bukan taksi yang sekarang tuh ber-AC. Mewah kali ya. Hah? Mewah kali. Ya dia bentuknya memang taksi. Namanya aja ya. Memang namanya taksi, cuman bukan taksi yang ber-AC. Gitu. Oh. Ya, dia taksi yang model pakai kipas angin aja sama kipas angin dari luar. Lah. Iya. Jendela apa ya? Itu tahun berapa tuh? Itu tahun Kok kayak tua kali ya? 90-an lah dulu. 90. 96, 97. Oh, udah lahir lah, udah lahir. Umur 3 tahun. Udah 96, 97. 97 lah, masa SD lah dulu. SD ya. Kalau si Perry tadi kan habis dapat uang lebaran Beli beli tembak-tembak. tembak-tembakan. Kalau masa saya kecil dulu enggak. Apa? Memang kalau tembak-tembakan itu Tapi tembak sendiri? enggak. Ada sih sebagian, tapi dia tidak sampai yang rame banget gitu ya. Oh, iya. Biasanya kalau kami itu kalau dapat THR ya itu makan. Kami cari warung mie sop. Kalau dulu bakso itu jarang. Favorit. Kan. Iya. Favorit Itu ya. mie sop paling Oh, sering. mie sop. Jadi makan bareng-bareng. Bisa kampung gitu ya. Ya, rame-rame, bayar sendiri kan gitu. Biasanya kan kalau apa dibayar orang tua gitu. Iya, iya. Punya- Seolah-olah punya ini duit udah sendiri. dewasa gitu ya. Jadi kerasa mau beli apa aja beli gitu kan. Kaya lah ya kan pada hari itu. Nanti Satu hari tukang es krim lewat beli. Gitu. Jadi pokoknya lebih kepada makanan lah yang dulu kalau kita mau minta itu harus berlawanan dengan Sampai tantrum dulu kan. sudah tahu nilai uang kan. sudah lah sudah. Kalau sekarang kan orang ngasih THR itu gak pandang bulu. Jadi yang baru lahir pun dikasih. Jadi yang kaya emaknya. Iya. Tapi ngomong-ngomong terkait tembak-tembak, sebelum musimnya tembak-tembak yang peluru plastik bulat itu, dulu ada enggak? Bukan. Tembak ini yang Ayo. Oh, mesiu yang Oh ya. cetak. Jadi nggak ada yang keluar, cuman Iya. suaranya dia kuat ya kan. cetak. Mana sih? Nanti kita tampilkan di sini nih. Tembak. ya Kecilnya dia pistol. pelurunya warna merah. Iya. Itu kalau dulu pistol polisi lah ya. Iya. Ya. Suaranya itu dia mesinnya lingkar dia kayak gitu. Iya. Kayak Cuma Khas-khas itu pistol cowboy itu. Iya. Kalau saya itu nggak pernah sih beli tembak-tembakan itu, karena memang nggak boleh sama orang tua kan. Karena ada sih tuh kan teman-teman gitu nggak tembak-tembakan kena matanya. Iya, oh itu dia makanya dia pakai helm. Tapi saya tuh belinya bukan tembak-tembakan, Apa? Tamiya, tahu Iya. Tamiya? Oh, Tamiya. Semasa kita. Ya itu saya sampai rakit Tamiya itu sampai habis 300.000. Iya, pakai dinamo setan. Dinamo setan. Tambah tembakannya ya. Ya itu. Belum lagi tembakannya. Tamiya. Saya SMP main itu udah berjutaan. Itu memang orang-orang yang bermodal ya. Karena mahal betul itu. Kalau saya cuma satu aja doang pernah beli itu, satu doang. Itu pun harga-harga Biasa-biasa lah ya. 15.000 cuma main, itu pun baterainya ganti-gantian. Sekali 2 kali putaran habis baterai. Habis gitu ya. Nggak tahan tenaga aja ya. Makanya yang paling favorit itu kawan itu adalah kawan yang dia punya alat bisa memecas baterai. Pas kawan gitu kan. Ya, cas kodok. Iya, cas kodoknya itu kan. Kalau dicaskan Tamiya itu memang ada lombanya. Kalau sebelum Tamiya ada lomba itu kan di luar. Kalau Iya. Tamiya itu di luar lebaran. Pas ada musimnya aja dia. Iya, musimnya. Musimnya aja jadi nggak pas momentum lebaran. Kalau tadi Ricky mungkin pas Iya, momentum lebaran ya. Belinya mungkin. Nggak hanya lebaran, dia tiap bulan ada kompetisinya. Ya, karena lagi rame dulu. Kota itu kan memang dia pusat peradaban ya. Kalau kami kan di kampung. Apa yang lagi rame itulah kami kan. Iya. Pas tak rame tak aja beli. Kayak apa? Kalau permainan ya jangan kan Tamiya. Beyblade aja pas sempat rame. Tempatnya ya kalau nggak ada kuali ya kan. Kuali, kuali mama yang tuh bisa apa kampung gitu. Cetak deh. Tiba-tiba mama makainya udah bolong ya kan. Jadi Bang Dani gimana nih Bang Dani? Iya. Dari mana kampungnya nih? Dibilang merantau, dia merantau kemari gitu kan. Tapi nggak jauh. Kayak bilang Bang Ferry tadi, Hmm. mau dibilang mudik, tapi cuma 1 jam. Tanggung ya kan? Tanggung. Gitu.
Kalau kampung sih bang, nama tempatnya Tadukan Raga. Hah? Nama desa Tadukan Raga. Tadukan Raga. Tadukan Raga. Tapi Kirain Paduka Raga. Ini bukan olahraga nih kan. Iya. Keren namanya, keren. dusunnya itu orang sering salah bilang gitu kan. Nama dusun kami Tungkusan. Dibilang orang Tungkusan. Itu sering salah sampai sekarang banyak Tungkusan. orang itu kan. Makanya tulis di pelangnya. Ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi tapi keren dari filosofi namanya ini kayak kerajaan-kerajaan. Khas dia. gitu, ya. Memang. Dia wilayah-wilayah khas dia kan. Jadi kalau di kampung itu kan dari desa Tadukan Raga tadi kecamatan Segilir tuh kan. Nah, jadi di desa kami itu ada dulu kerajaan. Oh iya, pesan lah gitu. Dulu di situ. Itu daerah mana? Daerah kalau kita dari Simpang Kayu Besar Kuala itu masuk Limau Manis terus aja itu. Dari Simpang Kayu Besar itu Kuala itu sekitar 40 menit ke dalam. Dia Batang Kuisan. Enggak, ke kanan. Jadi Limau dari Manis. dari, Oh, di dari Manis pesantren ya? kemarin tuh Beda ya? jauh. Mana? Dari pesantren ini. Enggak. Dekat. Itu sekitar 15 menit lah kalau jalan santai gitu. Jalan santai. Iya. Maksudnya kendaraannya santai gitu. Jalan santai katanya ya. Lah. Oh, jogging ya. Bahasa Medan gitu dia, Pak. Kalau jalan itu nggak ada yang jalan Tapi kaki. Tadi harus kita Jalan. disclaimer sedikit nih. Kalau kita katakan naik kereta, nanti pandangan orang secara umum naik kereta kereta api. Soalnya saya kan 8 tahun jadi perantauan. Itu memang istilah-istilah itu sekarang setelah di sini itu bercampur. Ya sudah mulai. Banyak bercampur. Kadang-kadang apa ya, lidah ini tidak bisa menuruti apa yang harusnya saya ucapkan. Contohnya nih, manggil Mas. Itu kadang-kadang saya panggil, misalnya Bang Raden, saya panggil Mas Randa jadinya gitu. Karena kebiasaan sudah 8 tahun gitu kan. Bukan berarti karena untuk sinkronnya itu udah terganggu. Enggak ya. Masih kalah itu. CPU-nya masih berjalan dengan Iya. sempurna. Jadi kayak gitu, makanya pernah satu kejadian kayak abang saya. Pernah satu kejadian abang saya, itu saya panggil Mas. Gitu. Abang kandung nih, kakak saya itu saya panggil Mbak. Itu cuma satu kali doang. Dimarahi saya sampai sekarang. Apa-apaan? Aku bukan Masmu. Iya bang ya. Keluar aslinya ya. Makanya kayak gitu, makanya karena apa ya? Makanya tadi ya kan ada istilah baru jalan santai ya. Makanya saya kira jalan kaki gitu. Karena harus jelas. Inilah bentuk keragaman bahasa negeri kita ini. Luar biasa, indah sekali gitu. Nah, jadi kayak gimana tuh di daerah Penyadani tadi? Iya, itu tadi karena budaya gitu kan sama sebetulnya. Raya pertama gitu kan, kalau sholat di masjid tuh kan kayak penuh tuh jalan. Sampai ditutup lah tuh jalan ya kan. Di masjid itu. Udah setelah itu balik ke rumah. Sungkeman sama orang tua. Oh gitu. ya, itu ya. Nangis-nangisan lah itu kan. Kalau dapat rezeki dapat bonus THR gitu. Baru saya itu bareng-bareng kumpul ke rumah apakah atau nenek kan. Iya, iya. Situ bisa tuh sampai hampir maghrib tuh. Iya lah. Orang semua datang keluarga. Udah hari keduanya baru pindah pergi ke keluarga yang jauh. Jangan kan? Keluarga jauh tuh hari kedua. Biasanya paling ditunggu itu hari-hari kelima atau keenam. Jadi Hari bebas nih, di sana itu kalau itu bang, Lebaran tuh satu kampung bisa nyewa mobil pickup pergi ke pantai. Jadi pantai itu penuh gitu. Jadi duit THR itu dikasih kan, biasalah kan Lebaran dapat THR, duit itu nggak dapat kita, ditahan mama. Takut habis. Kenapa? Kalau duitnya habis nggak bisa ke pantai. Orang mamamu orang pajak berarti ya kan? Enggak juga. Karena bang, kalau di pantai itu pasti banyak. Yang paling ditunggu dulu kalau ke pantai itu apa? Burung puyuh bakar gitu. Oh, jadi buat pakai talam-talam dan Iya. Sate. Ada jengkolnya kan? Kalau duit kita dipegang sendiri, pasti tadi kalau nggak beli tembak-tembakan, beli Tamiya. Udah habis itu kan gitu. Paksa ditahan orang tua kan duitnya. Iya. Akhirnya apa? Itu untuk kalau kita bilang sekarang, kalau mau pergi-pergi harus bayar. Ya. Jadi itulah. Kalau itu di sana tuh gitu. Palingan kalau yang paling mencolok itu di sana itu kan lantaran alhamdulillah di sana bang 90% di desa itu muslim, terutama di dusun kami itu kan muslim gitu kan. Nah jadi kalau udah paling ditunggu itu malam takbiran. Malam takbiran itu satu masjid itu bisa 3 atau 4 beduk. Oh rame ya? Rame. Jadi setiap malam takbiran dulu itu selalu dipemukul beduk.
Oh. Di Munjung itu kan dari Bali ahli pukul-pukul atau iya. Kirain jadi beduknya tadi. Kalau Jangan deket-deket jadi bahaya. kalau takbiran dapat THR juga nggak dari masjid? Enggak juga. Oh, enggak ya? Biasanya Bilal biasa nih. iya. Bilal ya. Iya. Jadi kalau malam takbiran itu biasanya masih masa-masa remaja dulu ya kan, remaja masjid. Nah, itu udah dikumpulin tuh ada THR-nya. Ada yang tadarusan. Ya, jadi yang dia Bilal, yang dia Tapi itu pokoknya diambil di luar dari zakat kan? Di luar. ya itu diambil dari infak masjid. Ramadan. Ramadan. Masjid. Ya, jadi pokoknya infak Ramadan itu digunakan untuk buka puasa, ya kan, untuk beli gula, beli pokoknya kebutuhan Ramadan lah, gitu kan. Nanti kalau ada sisanya, nah itulah baru Kasih ke imam. dibagi ke Bilal, ya, Orang tadarus. tukang cuci piring, ya kan. Nah, Tapi asik ya keluarga yang bersih-bersih, ya itu. kampung antum ya. Itu bisa Masa langsung. hari raya pula ya bareng ya. Kalau misalnya orang ke tempat wisata kan bareng keluarganya gitu ya. Enggak, Ini satu kampung. Bisa Oh, juga coba lah ya, asik ya. Itu mobil kalau kami bilang sekarang pickup dulu pickup belum ada banyak mobil coal mobil pasir itu Truk gitu ya? bekas Bekas pasir sawit ya kan? truk pasir itu tuh rame-rame gitu. Itu enaknya kita itu di kampung. Iya, Iya, sosialnya itu masih tinggi. Wah, si kuat. Iya kan? Kayak Tapi misalkan sekarang masih ada? Sekarang beberapa saja. Beberapa ya? Sekarang masing-masing udah punya kendaraan. Oh. Iya, iya. Jadi kan kayak misalkan kita di kampung itu, misalkan kita nanya nih rumah, ya kan, berapa kilometer ke sana masih tahu orang. Oh ini Iya. rumah si Fulan di sana. Iya, gitu. iya. Kalau sekarang tetangga pun nggak tahu di mana. Iya. Di kota. Kita gang misalnya. Kadang itu juga, Ada Bang. di daerah situ juga. Iya. Nggak tahu nama gangnya apa. Heeh. Tapi itu juga Bang, kalau di kampung ini masalahnya. Yang orang kenal di luar nama asli. Di kampung nama panggilan. Sebutan. Di luar namanya dikenal Agus misalnya. Kayak saya nih ada pakcik saya kan namanya Agus Salim. Di kampung dipanggil Ucok. Gitu. Di kampung itu iya. Di kampung itu ada 6 Ucok kan gitu kan. Kalau di sini mana nih? Kadang di situ juga. Ada ini sebutannya lagi ya. Iya, Ucok apa gitu Iya. ya. Kadang itu kan di kampung itu Bang. Ucap aja. Iya. Ayam Nanti udin, udin itu banyak di kampung itu. Banyak. Kadang gitu juga kalau lebaran ada tamu dari luar kan misalnya. Coduren belas. Nah, kan gitu. Tahu dia dulu nanti. Tahu rumah Udin, tanya ada Udin mana gitu. Kadang kita absen ada Udin Bonjor gitu kan, Udin Pajak, sesuai pekerjaannya gitu. Marbon Udin Marbon. Iya. Kalau tukang, Itu kan di tukang. Iya, tukang gitu. Sampai ada lagunya sih udah. Udah Iya. Udah sedunia ya. Iya. Itu kalau di kampung emang. Nama di luar sama nama di kampung tuh beda. Makanya Iya, iya. Ada nama ejaan lagi. Itu di kampung. Ya begitulah serba-serbi Ramadan. Kalau Bang Rahmat bagaimana nih? Bang, asalnya dari mana Bang? Saya sih nggak jauh-jauh. Saya aslinya itu di Kecamatan Medan Sunggal, daerah Kampung Lalang. Oh, berarti dekat-dekat lah kampung nih, ya kan? orang sini ya. Jadi sebenarnya sih antara saya dengan Ustaz Anda ini, kami sudah beda Beda kampung, beda kota. Nah, karena kalau di Medan Sunggal itu dia masih Medan ya? dia di kota Ngadi Medan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau di Setara ini kan dia di Sunda. Iya, iya. Oh. Beda-beda dia. Jadi sudah Perbatasan, perbatasan. Dia antara administrasi ya. antara kabupaten dan kota Madia gitu. Sehingga sebenarnya sih saya kalau selama saya tinggal di Deli Serdang ini, kalau saya mau ke kota Madia saya pulang kampung. Tapi bukan daerah loh. Pulang kota ya. Iya, Jakarta. Waktu jarak tempuhnya 15 menit. Bukan pulang kampung berarti. Pulang kota. Karena tinggal di kota balik ke kampung, berarti dari kampung ke kota gitu. Gitu. Pemain kalian. Ya, kalau dibilang semua masa-masa kecil itu lebaran itu ya nggak banyak beda sih dengan kegiatan-kegiatan atau sekalian ya, kumpul keluarga, bermain sama teman. Kalau saya sih dulu dari SMP itu alhamdulillah sudah punya kendaraan sendiri. Jadi langkah itu udah lebih panjang. Jadi, Mewah ya. jadi Kemana lo pengennya? Yang pasti itu keluar daerah kita, ke tempat wisata, bisa nginap gitu. Nah kalau cerita untuk perjalanan jauh di atas sepeda motor, antum seberapa jauh? Ya. Paling lama
kendaraan sepeda motor? 10-12 jam lah. 10-12 jam. Kalau saya di tahun 98 saya sampai Padang dari Medan. Lain jauh nih. Memang perantau. Kalau zaman dulu kan nggak ada begal. Iya betul. Jadi macam mana pun aman. Cuman kalau begitu mogok rasakan ya kan. Kalau dulu sih bukan dibilang nggak ada begal, cuman kejahatan itu hanya sebatas kalau dulu itu istilahnya petik. Orang itu jambret. Iya. Tidak sampai nyawa ya kan ya. Hanya sebatas perhiasan atau Kebutuhan saja. tas yang dibawa. Iya. Gitu. Nggak ada Sampai cara. menghilangkan nyawa. Kalau sekarang kan itu sudah menghilangkan nyawa. Oh, gitu. Makanya itu bahaya. Jadi kalaupun lebaran itu ya gitu lebih dominan itu sesuai keinginan sendiri. Ya benar-benar. Katanya ke Padang. Ngapain lu Pak? Kalau ke Padang itu kebetulan teman kuliah itu ada yang kampungnya di sana. Jadi jauh silaturahimnya. Iya, makanya ke keluarganya dia. Itu rumahnya itu di daerah Danau Maninggal. Oh, iya. So, Itu ngecamp di sana. Anak gunung ya. Ya insya Allah literasi kehidupan seperti itu. Ayo, Jadi kalau mau antum mau tantangan kita kodok, oke. Yes. Pecinta alam. Iya. Masih sanggup fisik sekarang? Mas? Alhamdulillah. Oh, luar Sudah. biasa. Nanti Bisa. kau pun yang bawa kadernya ya. Iya. Nanti abang ini beda. Iya ya, luar biasa. Jadi kan nggak beragam. Bang Bedu kan dia nggak ya? Kalau udah biasa, ya Ya terbentuk fisiknya situ. fisiknya ada. Iya, saya juga. Malang kan banyak gunung kan gitu ya. Bromo walaupun dia tidak ada pendakian doang ya. Pendakian paling cuma 10-15 menit kan gitu. Kalau Bromo dari dasar sampai atas sudah Iya. bisa jeep, bisa naik trail kayak di Bromo. Iya. Kayak misalkan kalau saya di laut ya kan. Kalau dulu itu kalau di sana untuk nyelam itu semenit lebih itu masih sanggup. Nggak satu lah. Dulu. Ya karena udah lama di sini, di kolam renang itu ya dari ujung ke ujung aja paling udah ngos-ngosan gitu. Sekali selam gitu dari ujung apa? Kolam ke ujungnya satu masih bisa, Iya, tapi masih terasa gitu. Kalau saya, Masih terasa gitu. kalau orang pesisir, pesisir orang laut lah, pulau ya. Memang saya akui. Saya pernah tahun 2014, itu saya pernah ke sebuah pulau, itu namanya Pulau Sapoket. Itu kayaknya pulau terakhir Jawa Timur batas ke daerah Bali sana. Itu saya pernah ke sana. Itu ada memang suku Bajo ya. Suku Bajo itu kan orang-orang pulau ya. Itu pernah dia menyelam ke laut nih, samudra. Bukan sana nih, samudra nih gitu kan. Dia bawa tembak, Ya. satu napas doang nih. Keluar, dapat ikan 3 ya kan, Iya, 5 gitu. orang-orang seperti itu masih. Ngapain di dalam? Ya memang begitu aktivitas mereka membentuk fisik mereka dan Iya. ketahanan fisiknya. Sesuai Sudah. dengan lingkungan hidup. Iya. Dan itu lumayan ya. Nah, jadi kita kembali ke Lebaran tadi. Ngomong-ngomong THR tadi. Kapan terakhir kali menerima THR di umur yang sudah kapan lah nih ya? Kira-kira. SMP kelas Pastinya 3 SMP kelas 3. SMP. Tahun berapa tuh kira-kira? 2014. 2014. 2014 itu masih kelas 3. Iya. Saya 2014 sudah di Malang. Iya, saya udah merantau juga. Jadi Ketahuan saya. Ya, itu kalau dapat dari mama sama ayah, tinggal itu lah gitu. Iya, iya. Nah, ini yang di luar dari mama ayah, Dulu dari saudara-saudara. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ada yang lagi? Sama SMP SMP kelas 3 tahun berapa? 2012. 2012. waktu itu 2012 saya kelas 3. Bang Ferry, 2015. kapan terakhir? Saya nggak ingat. Ada ingat? Sana teringat? Ya rata sih SMP sih. SMP. Rata SMP. Tapi SMP-nya pas sampai kelas 3 atau cuma kelas 1 kurang tahu juga sih ya. Tapi saya 2 tahun lalu dapat THR loh. Dari kerjaan beda sih. Bukan. Dari orang datang ke rumah. Ya dari Jadi tetangga, kan dari ada tetangga ya. ada keluarga jauh nih. Jadi ayah saya punya adik. Hmm. Adik ayah saya itu punya istri kan gitu. Paman lah, paman Nah, ini. iya, kami namanya bapak. Oh, Bapak. Nah, istrinya bapak saya ini ada orang itu kan ada arisan itu di keluarga mereka. Jadi saya ke sana. Makan-makan, tiba-tiba ada yang bagi THR, jadi kasih saya. Berarti 2 tahun yang lalu ya? Iya. 2022. Iya. Lumayan kan? Mana-mana? Lupa. Kalau saya sama. Jauh kali. 2022.
Saya itu 2020 2021 kan nggak pulang tuh karena COVID kemarin. Ya. Jadi 2022 pulang ke kampung saya, Aceh. Nah, itu saya nggak tahu, tiba-tiba saudara-saudara itu datang ke rumah, tiba-tiba nanti pas mereka udah mau pulang disalamin saya. Pasti Iya. aja besar. Lumayan. Saya kecil. Karena udah kelihatan umurnya nih. Itu udah merit ya? Bang? Udah ya? udah lah. Kasih THR sama mereka gitu. Iya, disalamin nih. Dikasih THR gitu. Kalau Kak, mungkin saya sama istri itu dikasih THR sama muntas ya. Mana? Sama Enggak, itu sama kayak Dani tadi. Dia nyetor ke pajak gitu. Nyetor itu. Nyetor ke tukang pajak itu. Iya. Dipajak. Iya. Ada dia, tukang pajak sekarang ya. Iya. Bahaya orang tuanya. Tapi itu juga Pak, ada alasannya kenapa dikasih sampai cuma kelas 3 gitu kan. Karena kan mas dulu SMK atau SMA itu rata-rata itu udah cari tapi sendiri. Karena itulah begitu kita minta, kok kan udah kerja gitu kan. Padahal kerja cuman Comot-comot. cuma gitu. Kadang ada dropshipper, kadang ada bengkel gitu kan. Iya. Itu tadi. Makanya itu. Kalau sekarang kayaknya berapa standar? Standar apa nih? THR. Oh, ada standarnya, ada standarnya. 10.000 ya. Oh, tergantung ya, tergantung umurnya ya. Iya. Aduh. Gitu. Ada banyak. Jadi kalau mungkin zaman kita 2.000 1.000 itu udah mewah ya. Iya. Ceng paling besar itu. Sekarang 10.000 itu aja anak-anak. Ini bang. Nggak terima. Iya, karena bisa kita lihat standarnya itu udah berbeda karena nilai mata uang pun Iya. semakin ini kan Iya. sekarang. Kebutuhan Berbeda. pokok sih Bang. nilainya kan udah. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh duit THR-nya tuh nggak dibelikan tembak-tembakan sekarang. Enggak. Ya hilang tuh sekarang. Bukan apa tadi top up. Itu Itu kalau seperti itu rame itu nanti solayan tuh nanti, ya kan? Iya. Minimarket biasanya. Iya, aduh. Makanya di ada beberapa game-game yang di handphone itu kita katakan ya momen-momen ini dimanfaatkan mereka untuk buat event-event gitu kan. ya untuk harga-harga itu biasanya dipromokan gitu kan. Ada harga diskon dan lain sebagainya. Ya, kita juga berharap ini kita bisa melihat ya, setiap mudik itu angka kecelakaan itu tinggi sekali. Ya kan? Ya setiap tahun itu pasti ada himbauan-himbauan untuk tetap safety, yang pulang kampung, yang mudik itu safety, perhatikan kendaraan, perhatikan kesehatan. Itu juga kita himbau kepada teman-teman yang mudik, terutama yang di sini juga mudik, yang insya Allah mudik ya. Kalau misalkan yang masih belum terlihat hilal untuk mudik, hilal mudik ya untuk ini ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dipermudah, ya, bisa diberi rezekinya untuk bisa kumpul bersama keluarga lagi di kampung halaman. Iya. Begitu. Yang mungkin belum dapat jodoh, semoga disegerakan jodohnya di Syawal ya, Ustaz ya. Yang baik-baik dijalinkan. Yang penting nggak nyindir aja. Teman-teman juga seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya kita perhatikan untuk kesehatan dan kebugaran dari kendaraan kita untuk mudik ya, semoga selamat sampai tujuannya. Banyak posko-posko istirahat juga. Iya. Ya, kalau kelelahan tidak usah dipaksa. Iya, tidak usah dipaksa. Dan mungkin Dok, cerita-cerita ya, serba-serbi Lebaran ya. Iya, serba-serbi Lebaran lah ya. Fitri di banyak apa ya? Banyak Lintas generasi nih. lintas ya. Lintas generasi, berbeda wilayah. Kan gitu ya kan. Jadi banyak ya pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang punya cerita, karena kan kita punya masing-masing cerita masing-masing kan. Dan masing wilayah itu pengalamannya beda-beda. Mungkin teman-teman bisa sharing. Iya, bisa nanti sharing di komentar. Bisa kita Keasikannya beda-beda. Iya. Pengalamannya dan mungkin yang belum kita bahas itu kan adalah Lebaran yang saat ini. Kan kayak gitu kan ya. Kira-kira kondisi saat ini Lebarannya kayak gimana sih? Gitu. Kebiasaannya apakah ada budaya baru, kebiasaan baru atau memang ya sudah bebas saja kan ya. Iya, yang ada tanpa Iya. orang tua yang lengkap lagi. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ini kan ya. Ya cukup mungkin di segmen ini kita cukupi dulu ya, untuk serba-serbi Lebaran. Tunggu segmen-segmen selanjutnya kami akan membahas apa. Ya tetap pantengin, jangan lupa subscribe ya, ya kan? Lonceng. Karena kita gak ada himbauan selama ini. Subscribe. Kalau Ya, kalau- bermanfaat bisa. Iya, kalau bermanfaat di share. Ya. Bantu-bantu lah ya kan. Ya udah.
Untuk itu Ya, dari kami Metamo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.